Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selenis TV? Senang rasanya saya di Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Dan pemirsa, kita ketahui untuk kasus positif COVID-19 di Kota Makassar khususnya memang kalau kita lihat agak melandai. Namun untuk detailnya ini kita belum tahu pasti apakah ada perkembangan kah atau seperti apa. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Ridwan Amiruddin dari COVID juga. Dan juga ada Bapak Ismail Jali, jubir COVID-19 Kota Makassar, dan juga ada Bapak Husni Tamrin, koordinator wisata COVID Sulsel. Saya pertama ke Bapak Prof. Ridwan dulu. Prof. Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Ridwan, ini kalau kita lihat kasus COVID-19 ini kalau kita browsing-browsing, ini memang kasusnya melandai, tapi untuk detailnya update COVID sekarang seperti apa sih, Prof? Bisa dijelaskan? Jadi sebentar, untuk situasi Sulawesi Selatan, kita bisa melihat pertambahan kasus kemarin itu sebanyak 81 dari kasus sejak bulan Maret sampai sekarang sudah 15.354 dengan kesembuhan yang semakin membaik pada posisi angka kesembuhan 75%. Kemudian angka kematian juga semakin menurun, posisi 5 hari terakhir kita sudah di angka 2,7. Ini angka yang sangat bagus sekali karena kalau kita banding secara nasional itu 3,8, itu selisih 1 digit, itu luar biasa. Kemudian dari sisi tes PCR kita, itu sudah positif rate kita sudah di angka 11, jadi kisarannya 7-11%. Jadi ada indikator-indikator yang membaik. Kemudian dari sisi pertumbuhan kasus itu sudah dalam 1 pekan terakhir ini sudah di angka 1,1 begitu. Ya, itu untuk sementara perkembangan situasi terkini COVID-19 untuk Sulawesi Selatan. Baik, Prof. Dia tadi sudah disampaikan juga, diinformasikan terkait dengan update COVID-19. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan COVID di Kota Makassar, Prof. Ridwan, seperti memang masyarakat ini masih banyak yang abai, terutama saja lah. Ini pendapat dari Prof. Ridwan sendiri seperti apa? Jadi ini memang COVID-19 ini memang sedikit unik. Ini adalah penyakit perilaku yang melibatkan paparan perilaku baru ya. Dalam perilaku baru ini mengubah perilaku orang itu sulit, tetapi dengan intensitas informasi yang sifatnya terus-menerus, kemudian menjaga konsistensi dan irama pemberitaannya, maka itu pelan-pelan masyarakat akan mengalami perubahan. Namun di dalam teorinya sendiri, Roger, itu dijelaskan mengenai teori penerimaan. Jadi ada memang kelompok-kelompok yang menerima perubahan secara cepat dan ada yang kelompok-kelompok yang menerima secara lambat. Nah, kalau kita melihat data untuk Makassar itu tingkat pemahaman masyarakat sendiri sudah di angka 70%. Hanya memang di dalam penerapannya ini yang masih perlu digenjot, masih di kisaran 50%. Nah, itulah poin-poin yang perlu menjadi penajaman di dalam program pengendalian COVID pada tingkat level komunitas. Begitu, Dinda. Baik, terima kasih, Prof. Saya ke Bapak Husni Tamrin. Pak Husni, apa kabar, Pak Husni? Alhamdulillah baik dan sehat, Ade. Ya. Baik, Pak Husni, ini kalau kita berbicara tentang COVID, lagi-lagi ini kalau dilihat informasi dari Prof. Ridwan tadi memang ada hal yang menggembirakan, tapi ada juga hal yang masih membuat kita prihatin, seperti masih banyaknya masyarakat yang masih abai terhadap COVID-19 ini, padahal kalau kita lihat walaupun melandai, kan ini artinya belum hilang seperti itu. Silakan Pak Husni pendapatnya. Oh iya, ya, jadi pertama saya sepakat bahwa sebenarnya ini adalah penyakit perilaku ya. Nah, ini bisa tertular dari manusia ke manusia, ya, dari baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya ketika kita mau bertanya kapan selesai COVID, ya jawabannya tentu ketika perilaku manusia sudah berubah. Yeah. Nah, perilaku itulah yang dibahasakan dalam new normal itu. Kebiasaannya selalu pakai masker, terus tidak hindari sentuhan fisik, hindari kerumunan, dan selalu membersihkan tangan. Nah, perilaku-perilaku itu yang harus berubah di masyarakat kita. Nah, saya kira inilah persoalan kita ini menyangkut kedisiplinan, termasuk kedisiplinan isolasi mandiri. Yeah. Nah, iya kan? Termasuk kedisiplinan isolasi mandiri.
Makanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ya gubernur ya melakukan program wisata duta kopi. Nah, wisata duta kopi ini tujuannya adalah memisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Bagaimana ya semua yang keinginan kita, semua yang sudah terjangkit dalam hal ini OTG itu kita isolasi di hotel, sehingga mendorong mereka untuk disiplin melakukan isolasi mandiri. Nah, yang kedua persoalannya adalah ya karena kondisi rumah kita yang rumah masyarakat kadang tidak layak untuk isolasi mandiri. Misalnya di pemukiman padat kumuh, ya biasa mereka ngontrak bahkan 4-5 keluarga ya dalam satu rumah dengan satu sumber air, ya saya kira ini sebuah tempat yang tidak cocok untuk isolasi mandiri. Nah, makanya yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana terus kita edukasi masyarakat ini. Bahkan bagaimana pelibatan masyarakat, RT RW untuk menjaga kondisi masyarakat setempat. Nah, bagaimana terus-menerus kita kampanyekan ini, bagaimana menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ya. Baik, terima kasih Pak Husni. Saya ke Bapak Ismail Haji Ali selaku Gubernur Penanganan COVID di Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Ismail. Ya, waalaikumsalam, Adinda. Ya, ini, Pak Ismail, kalau tadi kita lihat juga pernyataan dari Prof. Ridwan, Pak Husni terkait dengan COVID, ini penyakit ya. Seperti itu. Nah, sekarang kan musim-musim pilkada nih Pak Ismail. Ini kita takutnya klasternya ini muncul dengan klaster-klaster baru lewat peristiwa pilkada ini. Nah, pendapat dari Pak terkait para rombongan yang kemarin sempat meramaikan jalan-jalan di Kota Makassar itu seperti apa Pak Ismail? Silakan. Ya, baik Adinda. Jadi memang Makassar ya dan beberapa kota kabupaten di selatan maupun secara umum di Indonesia itu melaksanakan daripada pilkada ya dalam proses ya menuju pemilihan nanti. Namun untuk Kota Makassar, ya pelaksanaan mulai kemarin ya, yang sudah mulai ramai dari pendaftaran sampai pada hari ini itu tetap dalam koridor bagaimana dia tetap mengacu pada peraturan wali kota. Ya, kita punya peraturan wali kota nomor 51 dan nomor 53. Di situ diatur tentang bagaimana penanggung jawab kegiatan itu dalam setiap pertemuan itu harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, disinilah dituntut ya para tim sukses untuk Makassar ya ada 4 kandidat ya, 4 pasang ini harus tetap memperhatikan. Apalagi kan kabar hari ini yang kurang bagus ya. Karena Pak Ketua katanya dengan ada salah satu komisioner ya. Ini juga saya dapat info dari media sosial ya. Ketua KPU. Ya. Katanya salah satu, saya belum tahu siapa salah satu dari anggota komisioner yang katanya terkonfirmasi itu positif. Ya, ini mungkin ya kalau kita lihat memang Pak Ketua KPU pusat juga kan. Saat ini lagi isolasi ya, karena beliau juga terkonfirmasi COVID juga. Ya ini karena memang ketua-ketua KPU ini di seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pilkada itu ya mungkin pernah berinteraksi. Nah inilah salah satu bukti dan perlu kewaspadaan untuk setiap tim untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan karena pilkada ini sehingga kita bisa muncul klaster-klaster baru yang tentu kita semua tidak menghendaki ya. Nah, itu. Namun kalau para tim ya saya bilang tim sukses atau para tim yang akan memobilisasi daripada pendukungnya ini harus tetap memperhatikan namanya protokol kesehatan. Seperti tadi yang dirilis Pak Prof ya, Pak Prof Ridwan mengenai kondisi COVID
Nah, Makassar untuk kondisi pertanggal 28 kemarin itu, alhamdulillah dari sekian hari terakhir ini kita itu menurun. Ya. Saya ambil dari 26 itu kurang lebih 1961, 27 1975, ya.